Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Hamja Wijaya, NPM 33311180037 dari kelompok 9 Praktikum Mesin Konversi Energi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal diperkenalkan oleh Denis Papin pada tahun 1689 di Eropa dan dikembangkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1800-an. Pada awalnya, pompa ini dikenal sebagai baling-baling Archimedean. Pada saat itu, produksi untuk aplikasi head rendah yang mana fluida bercampur sampah dan benda padat lainnya. Dan awalnya, mayoritas aplikasi pompa menggunakan pompa positive displacement. Kutipan dari Soeharto pada tahun 1991. Ide untuk menggunakan alat angkut gaya sentrifugal pertama kali muncul di sketsa Leonardo da Vinci. Pada tahun 1689, fisikawan Prancis Papin menemukan impeller 4 blade pompa sentrifugal Volute, tetapi lebih dekat dengan pompa sentrifugal modern. Muncul di Amerika Serikat pada tahun 1818 dengan pisau lurus radial disebut setengah terbuka impeller, hisap ganda, dan Volute pompa Marthaus pada tahun 1851 sampai 1875. Multi tahap pompa sentrifugal dengan penemuan paduan baling-baling suksesi membuat perkembangan tingkat tinggi. Angka pompa sentrifugal menjadi mungkin. Sekarang, pompa sentrifugal yang sangat sederhana dan serbaguna menjadi pilihan utama dalam aplikasi pompa. Pompa sentrifugal mulai populer sejak adanya pengembangan motor elektrik, kecepatan tinggi, mesin pembakar ruangan, dan turbin uap. Pompa jenis ini memiliki mesin dengan kecepatan tinggi dan lebih efisien. Pompa sentrifugal menjadi pompa pilihan untuk berbagai aplikasi sejak tahun 1940-an. Dengan ditemukannya material konstruksi yang baru, membuat pompa memiliki cakupan bidang yang sangat luas dalam penggunaannya. Jadi, jangan heran bila hari ini ditemukan efisiensi 93% lebih untuk pompa besar dan 50% lebih untuk pompa kecil. Kita lanjut pada definisi pompa. Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lainnya melalui media pipa saluran dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung terus-menerus. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian masuk atau suction dengan bagian keluar atau discharger. Dengan kata lain, pompa mengubah tenaga mekanis dari sumber tenaga penggerak menjadi tenaga kinetis atau kecepatan, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang pengaliran. Salah satu jenis pompa non-positive displacement adalah pompa sentrifugal, yang prinsip kerjanya mengubah energi kinetis atau kecepatan menjadi energi potensial atau dinamis melalui suatu impeller yang berputar dalam casing melalui aktivitas sentrifugal, yaitu tekanan fluida yang sedang dipompa. Adapun langkah kerja dari pompa sentrifugal sendiri yaitu fluida memasuki pompa lalu dialirkan dari suction nozzle menuju impeller. Dalam keadaan awal masuk, fluida masih dalam tekanan atmosfer. Kecepatan putar dari impeller memberikan gaya sentrifugal pada fluida. Gaya tersebut akan menggerakkan fluida sepanjang impeller vane atau baling-baling impeller dan keluar menuju sisi sempit di mana fluida memiliki gaya yang melawan dinding Volute yang kemudian keluar melalui discharge nozzle. Karena terjadi reduksi tekanan pada saat fluida masuk, maka dialirkan ke pompa harus pada kondisi yang kontinu. Bentuk dari Volute yang semakin melebar ketika menuju discharge nozzle daripada posisi awal fluida memasuki Volute
ketika fluida dari impeller menabrak sisi volut, maka kecepatan dari fluida tersebut akan meningkat. Percepatan yang terjadi pada kondisi ini sangat berhubung dengan energi kinetiknya. Kemudian, bentuk volut yang lebar pada posisi keluar fluida dari impeller akan memperlambat gerakan dari fluida. Sesaat ketika fluida mencapai posisi akhir volut, energi kinetik akan ditransformasikan menjadi tekanan. Tekanan inilah yang akan menggerakkan fluida keluar dari pompa melalui discharge nozzle yang kemudian mengalir menuju pipa keluaran. Kita lanjut pada bagian-bagian pompa sentrifugal. Terdapat bagian-bagian pada pompa sentrifugal, yaitu diantaranya 1. Stuffing box. Stuffing box berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah di mana poros pompa menembus casing. Bagian kedua yaitu packing. Bagian kedua ini digunakan untuk mencegah dan mengurangi bocoran cairan dari casing pompa melalui poros. Biasanya terbuat dari asbes atau teflon. Yang ketiga, sheath atau poros. Poros berfungsi untuk meneruskan momen putir dari penggerak selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian berputar lainnya. Yang keempat yaitu shaft sleeve. Shaft sleeve berfungsi untuk melindungi poros dari erosi, korosi, dan keausan pada stuffing box. Pada pompa multi-stage dapat sebagai leakage joint, internal bearing, dan strike atau distance lever. Yang kelima yaitu fan. Fan ini adalah sudu dari impeller sebagai tempat berlalunya cairan pada impeller. Yang keenam, casing. Casing merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai pelindung elemen yang berputar, tempat kedudukan diffuser atau guide fan, inlet, dan outlet nozzle, serta tempat memberikan aliran dari impeller dan mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis atau single stage. Yang ketujuh yaitu eye of impeller, bagian sisi masuk pada arah isap impeller. Yang ke-8 yaitu impeller. Impeller berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu, sehingga cairan pada sisi isap secara terus-menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. Yang ke-9 yaitu wiring ring. Wiring ring berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan melewati bagian depan impeller maupun bagian belakang impeller, dengan cairan memperkecil celah antara casing dengan impeller. Yang ke-10 yaitu bearing. Bearing atau bantalan berfungsi untuk menumpu dan menahan beban dari poros agar dapat berputar, baik berupa beban radial maupun beban aksial. Bearing juga memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar dan tetap pada tempatnya, sehingga kerugian gesek menjadi kecil. Kita lanjut pada bagian implementasi pompa sentrifugal di industri dan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pompa sentrifugal banyak memberikan berbagai manfaat bagi manusia, terutama pada bidang industri. Berikut ini beberapa contoh lain pemanfaatan pompa sentrifugal. Di antaranya, dalam rumah tangga, pompa banyak digunakan untuk memompa air dari sumur untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pertanian, pompa banyak digunakan dalam sistem irigasi untuk mengairi sawah-sawah. Dan dalam penyediaan air minum untuk masyarakat, pompa digunakan untuk mendistribusikan air minum dari PDAM ke rumah penduduk. Dalam industri kimia, seperti kita ketahui banyak sekali jenis cairan baik kental maupun encer atau viskositasnya, sifat korosi, sehingga kita harus tahu pemilihan pompa secara tepat.
Dalam industri minyak, pompa tidak hanya digunakan pada penghilangan, tetapi juga digunakan pada penyaluran ke pusat-pusat distribusi. Pada pusat pelayanan tenaga khususnya PLTU, pompa digunakan sebagai pengisi air kettle atau boiler feed pump. Selain itu juga untuk memompa kondensat atau air yang diembunkan di dalam kondensor ke pompa pengisi kettle atau boiler feed pump, dan untuk mengalirkan air dingin ke kondensor. Pada gedung-gedung, pompa digunakan untuk mengalirkan air pendingin ke ruangan-ruangan dalam sistem AC sentral. Pada industri makanan, secara umum, kebersihan dalam proses produksi merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kualitas produk. Oleh karena itu, pompa-pompa yang dipakai dalam industri makanan harus tahan karat tanpa ada kebocoran minyak, pelumas ke dalam makanan. Proses pembersihannya juga harus dibuat semudah mungkin. Dalam industri makanan banyak juga digunakan pompa saniter yang telah memenuhi syarat-syarat kebersihan dan kesehatan. Pompa ini digunakan untuk mengalirkan bahan-bahan mentah cair belum mengalami proses produksi, dan juga produk-produk makanan cair sebelum mengalami pengepakan atau kemasan. Selain itu juga, pompa digunakan untuk menyuplai kebutuhan air bersih sebagai campuran bahan-bahan lainnya dalam proses pabrik. Sebagai terakhir, pipa-pipa yang digunakan dalam proses produksi juga harus memenuhi syarat kebersihan. Oleh karena itu, bahan pipa harus tahan terhadap karat. Bahan yang sering digunakan dalam pipa itu adalah bahan baja tahan karat atau stainless steel. Karena selain tahan karat, pipa tersebut mempunyai permukaan yang halus dan pembersihannya juga mudah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.